Pejabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melaporkan kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB ke polisi. Paulus Waterpauw tak terima disebut terlibat dalam kriminalisasi Lukas NMB. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melaporkan kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB Stefanus Roy Rening ke Bareskrim Polri. Sebelumnya, kuasa hukum Lukas NMB Stefanus Roy Rening menuding ada upaya sistematis menggeser Lukas dari posisi gubernur. Ia menyebut ada upaya pemerintah menjadikan Paulus Waterpauw sebagai wakil gubernur Papua. Menurutnya, penetapan Lukas NMB sebagai tersangka berkaitan dengan gagalnya Paulus menduduki jabatan itu. Saya mengatakan begini, sebenarnya bicara tentang hukum, hukum adalah hukum. Jadi artinya ketika klien saudara penasihat hukum ini sudah disangkakan berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, ya, gratifikasi misalkan, dia hadapi itu, bukan kemudian dia menggiring-giring ke ranah politik atau ranah yang lain. Menurut saya dia perlu belajar lagi. Ya, kita perlu tinjau itu penasihat hukum, apakah dia memang benar seorang penasihat hukum atau tidak. Dia harus profesional. Oleh karenanya itu, karena sudah menyebut nama saya selaku warga negara baik, saya bikin somasi. Dan somasi itu sudah dilayangkan 2 kali 24 jam dan sudah diterima oleh yang bersangkutan. Kemudian tidak memberikan klarifikasi, sehingga hari ini kami melaporkan di Bareskrim Polri. Paulus mengaku sempat ditawari posisi wakil gubernur Papua setelah Clementinal meninggal dunia. Paulus juga mengklarifikasi isu yang menyebut Kepala BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian ketika itu yang mengajukan namanya sebagai wakil gubernur Papua. Waktu itu ya, karena keadaannya sakit keras, yang bersangkutan sakit keras dan tidak mampu menjalankan pemerintahan, ya, itulah kemungkinan saya diminta untuk hadir di dalam mengisi meninggalnya wakil gubernur ya. Dan itu saya pikir sudah lewat mekanisme proses itu. Tapi kan saya sendiri juga prinsipnya kan kalau tidak ada kejelasan saya juga tidak akan ngotot saya. Walaupun dalam hati saya menangis melihat masyarakat kita yang ditinggal oleh pemimpinnya tanpa bertanggung jawab itu. Sedih hati kita itu. Dan bikin malu menurut saya itu. Apalagi hedonisme yang ditunjukkan dengan cara menari-nari dengan bermain menghabis-habiskan uang rakyat. Menurut saya tidak pantas jadi pemimpin itu. Saya mengatakan begitu, tegas. Lebih baik dia mundur saja, ya, daripada nanti ditangkap oleh KPK. Tadi diminta menjadi PJF, menjadi wakil gubernur oleh siapa? Oleh Pak Tito, Pak BG? Kalau di foto itu yang ada digambarkan itu, sebenarnya saya mau klarifikasi ya, itu pada saat saya Kapolda Sumatera Utara. Waktu itu kejadian di Papua itu tidak mampu diurus. Makanya kenapa saya bisa jadi Kapolda 2 kali. Itu masalahnya, karena setelah pasca dari Sumatera Utara, saya kembali lagi jadi Kapolda Papua yang kedua kali. Karena apa? Waktu itu persoalannya begitu genting. KPK resmi menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka. Partai Demokrat pun memutuskan menonaktifkan Lukas dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Papua selama menjalani proses hukum yang menjeratnya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.